wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabatku semua. Semoga teman-teman sehat semua dalam kesempatan kali ini ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi wawasan sedikit tentang kewanitaan ya, khususnya bagi kaum ibu-ibu dan juga mungkin remaja putri ya, yang kadang tidak menyadari betapa pentingnya menjaga kewanitaan, apalagi untuk ibu-ibu yang sudah mempunyai anak, mungkin akan sembrono gitu ya dalam menjaga kewanitaannya. Ya memang kini kalau dibicarakan mungkin agak jorok ya, tapi kalau memang untuk kesehatan itu memang bahasa jorok itu nggak ada. Jadi kita mau nggak mau kita harus membicarakannya ya, walaupun ini mungkin dianggap tabu ya, tapi dalam kesehatan tidak ada kata tabu. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya akan membuat racikan jamu sari rapet. Ini sebenarnya bahannya nggak terlalu komplit ya. Kalau komplit bisa ditambah daun sirih sama pinang muda. Tapi untuk untuk teman-teman yang mungkin masih ingin punya anak, jangan banyak-banyak mengkonsumsi manjakani ya, karena nanti bisa mengeringkan peranakan. Jadi boleh dikonsumsi tapi jangan terlalu sering gitu. Jadi saya akan membuat ramuan ini nanti hanya berbahan kayu rapet, terus manjakani, terus saya kasih asam, gula jawa, dan kunyit supaya menambah rasa enak dan seger, dan kita tidak enak gitu sewaktu meminum, karena manjakani dan kayu rapet itu rasanya sepet banget, kelap. Mungkin kalau untuk dikonsumsi kayak gitu kita akan tidak suka. Nah, selain itu kunyit juga kan banyak mengandung banyak manfaat juga buat kita. Jadi saya kombinasikan antara kayu rapet, manjakani dengan kunyit dan asam jawa serta gula merah ya, gula aren kalau ada malah yang bagus. Terus nanti kalau seandainya teman-teman itu punya di komplit gitu, bisa ditambah daun sirih dengan pinang muda. Nah, itu khusus untuk yang punya masalah kewanitaan, supaya keset kembali, rapat kembali seperti gadis ya. Terutama masalah keputihan, teman-teman. Keputihan mungkin ada teman-teman yang tidak tahu bahwa keputihan itu sangat berbahaya ya kalau dibiarkan. Kanker serviks juga bisa berasal dari itu, kuman-kuman yang dari keputihan itu sendiri. Kadang ada teman-teman mungkin yang mengalami keputihan sampai gatel, itu kan bahaya. Jangan dibiarkan. Sayangi diri sendiri dan sayangi kehormatan kita tentunya ya, karena itu kan kehormatan kita ya. Kewanitaan itu bagi kaum perempuan adalah suatu kehormatan. Makanya jangan disia-siain dan jangan sembarangan, dijaga yang benar ya. Jadi apalagi yang sudah ada suami, supaya suami betah di rumah dan tidak menoleh kepada lelaki lain gitu ya. Beda kalau saya ini butoyib. Jadi kalau seandainya dulu punya suami melirik orang lain, bukan karena saya, tapi karena memang keadaan yang jauh ya. Dan semoga aja teman-teman selalu berbahagia dengan pasangannya. Ingat, kenali sejak dini gejala kewanitaan ya, baik itu keputihan ataupun penyakit kewanitaan yang lain lah ya. Jamu itu tadi bisa dicoba dalam 1 minggu, bisa tidur tiap hari diminum. Tapi kalau sudah mereda, bisa 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu juga boleh. Dan bagi teman-teman yang masih pengen punya anak lagi, diusahakan manjakaninya tidak dikonsumsi, diganti dengan pinang muda dan daun sirih. Boleh diganti kayak gitu. Kalau ini ditambah daun sirih sama pinang muda, tidak memakai manjakani, boleh ditambah dengan jahe ya. Banyak manfaat insya Allah. Dan selamat menonton videonya ya, walaupun hanya apa adanya. Ini kreator banget pemula yang modalnya hanya modal HP dan modal cuap-cuap sedikit. Semoga berkenan teman-teman, dan semoga membawa manfaat bagi teman-teman juga. Selamat mencoba. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kita tengok videonya sama-sama. Mari. Oke
Oke teman-teman, kita siapin bahannya ya. 1 butir manjakani, ambil yang besar ya, karena ini untuk beberapa gelas, mungkin sekitar 5 gelasan ya. 1 butir aja manjakani yang besar. Nah, kita masukkan ke dalam air, itu airnya sekitar 1,5 liter mungkin, atau 1,5 liter lah, nggak apa-apa. Terus manjakani ini kayu rapet ya, kayu rapetnya cukup 1 genggam kayu rapet. Nah, kita masukin juga, karena ini bahan-bahannya udah bersih ya guys, udah memang nggak perlu dicuci lagi. Terus itu kunyit ya, karena di sini kunyit seger susah mendapatkannya, jadi saya pakai kunyit bubuk, dipakai 2 sendok makan aja, 2 sendok makan kunyit bubuk. Kemudian kita tambahkan ini gula merah ya, kita kasih 3 buah gula merah, tapi tergantung selera ya guys. Nanti kalau dicicipin kayaknya suka yang manis dan yang asam, bisa ditambah gula merah, sama asam jawanya boleh ditambah. Nah, ini tadi 1,4 liter air, saya kasih 3 buah gula merah. Terus asam mungkin sebesar kepalan bayi ya, atau bisa ditambah, karena asam-asam itu lebih enak lagi kalau lebih asam ya, kalau jamu itu seger gitu. Nah, terus kita rebus dengan api sedang saja ya, jangan besar-besar apinya. Mungkin nanti setelah mendidih kita kecilin apinya, biar jangan matang, ibaratnya kayak matang kalau kita goreng apinya besar kan gosong. Nah, ini direbus sekitar 20 menitan ya, dengan api sedang. Nah, setelah kita saring, nanti setelah mendidih sudah 20 menit kita saring, dan inilah hasilnya. Dia mirip-mirip seperti wedang kayak kopi. Karena apa? Karena kayu manjakani, kayu sepet, kayu rapet dan asam jawa itu kan menjadi hitam gitu. Jadi kunyitnya kalah ya, kunyitnya bukan kunyit seger, jadi kalah sama warna asam ya.